Lalu Pak Andika mengambil satu keputusan. Nah, ini yang saya alhamdulillah, karena apa? Keputusan untuk melakukan investasi yang besar, yaitu di bidang infrastruktur. Karena beliau mengatakan gini, Mas, dari 4 masalah ini, kalau soal akademis, ya jabatan fungsional, prodi dan lain sebagainya itu, pokoknya saya kepengen A, itu urusannya Mas Hikmahanto. Tapi kalau misalnya soal infrastruktur, oke, itu urusan yayasan, urusan kami di Angkatan Darat. Ya, jadi beliau berinvestasi sampai 1,5 triliun untuk apa? Pembangunan ICT dengan Telkom, lalu kemudian juga Wijaya Karya membangun gedung-gedung, tidak hanya merenovasi, tapi mendirikan secara baru gedung-gedung. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa, kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk, buka tabungan BNI, Cukup selfie. dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu Profesor Hikmahanto Yuwono, SH LLM, PhD. Beliau saat ini menjadi Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah Pak Bambang. Sehat ya Pak Bambang? Ya, Prof. Mungkin bisa diceritakan pengalaman dan kenangan ketika kuliah di Fakultas Hukum UI, kemudian menjadi dosen, menjadi guru besar dalam usia 36 tahun, Iya. dan menjadi dekan pada usia 38 tahun. Kemudian menjadi pengamat masalah-masalah hukum internasional yang sudah banyak dikenal, dan sekarang menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Silakan, Bro. Ya, terima kasih Pak Bambang. Pertama, saya tentu harus cerita bahwa masuk Fakultas Hukum itu udah cita-cita sejak saya masih SMP. Ini memang keinginan besar saya itu adalah menjadi seorang sarjana hukum. Alasannya karena sebenarnya saya ingin mengikuti jejak orang tua saya, ayah saya yang seorang diplomat. Tapi ketika saya di New York, karena penempatan ayah saya di sana, beliau bilang sama saya, udah, kalau kamu mau jadi seorang diplomat yang tangguh, jangan belajar hubungan internasional lah, kayak Bapak ini katanya. Jadi belajar apa Pak? Belajar hukum. Nih kayak orang-orang Amerika nih, paling seneng tuh masalah hukum katanya. Dan waktu itu saya memang ada ketertarikan juga terhadap masalah hukum. Jadi dari situlah kemudian minat saya untuk belajar hukum. Dan pada waktu ayah saya akan menyelesaikan tugas, saya tuh masih kelas 2 SMA. Kelas 1 SMA, mau naik kelas 2 SMA di New York. Lalu ayah saya bilang, kamu mau sekolah di mana? Kalau kamu mau belajar hukum, ya bagusnya di Indonesia. Ya sudah, saya bilang saya di Indonesia. Kalau di Indonesia ya kamu pulang duluan. Jadi saya pulang duluan. Jadi pulang duluan, masuk ke SMA 6 Jakarta. Dan ini yang kemudian menjadikan saya ini sebenarnya jadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Karena ini miliknya TNI Angkatan Darat. Dan ketika Pak Jenderal Andika Perkasa menjadi Kasat, beliau meminta saya, karena kita satu angkatan, walaupun di SMA kita belum pernah ketemu sebenarnya, meminta saya untuk menjadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani.
setelah gagal jadi rektor di UI. Tapi singkat cerita, pada waktu itu sampai di Jakarta ya tentu cari universitas yang terbaik lah gitu ya. Dan saya kemudian ikut pada waktu itu namanya Perintis 1 ya, di mana salah satunya adalah Universitas Indonesia. Dan saya pilih Fakultas Hukum. Saya juga ikut Perintis 3 UNS, ngambilnya juga Fakultas Hukum. Saya ngambil Trisakti juga Fakultas Hukum. Tapi alhamdulillah bisa diterima di UI, lalu kemudian masuk di UI dan mulai belajar hukum. Nah, semester pertama sama semester kedua nilai saya cuma CC aja. Lalu ayah saya bilang sama saya begini, "Hek, katanya kamu mau belajar hukum, mau jadi sarjana hukum yang hebat. Kok nilainya cuma CC aja gitu kan?" Waduh, ini jadi pemacu untuk saya gitu kan. Benar juga ya. Masa saya pilihan pertamanya hukum, dan waktu saya SMA itu kan eksakta, saya ngambilnya IPA. Dan itu nilainya jelek terus. Tapi waktu itu dalam hati saya, karena saya tidak sesuai nih dengan keinginan saya belajar hukum. Karena waktu dari Amerika katanya suruh harus ngambil eksakta, nggak bisa ngambil IPS. Padahal saya kepengennya masuk IPS. Nah, lalu saya katakan pada diri saya, benar juga ya. Jadi saya harus merubah cara saya belajar. Akhirnya saya rubah cara saya belajar. Jadi cara belajar itu sebelum katakanlah kuliah mulai, jadi pada waktu kita libur sudah tanya sama senior, kuliah itu kayak apa nantinya yang mau saya ambil. Lalu ada nggak SAP-nya? Lalu ada nggak buku-bukunya? Kalau ada buku-bukunya, pada masa libur baru saya baca bukunya. Ya kan? Baca 1 lembar ngantuk, baca 2 lembar ngantuk, kayak begitu. Nanti sampai selesai libur, akhirnya terbaca semua, tapi nggak ngerti. Tapi saya waktu mulai masuk kuliah, saya paksakan duduk di depan. Karena apa? Biar saya ditanya-tanya sama dosennya. Nah, jadi ketika dosen tanya, lalu saya mencoba menjawab. Nah, waktu menjawab tuh kan inget-inget, kayaknya pernah saya baca gitu kan. Jadi saya ngomong, menjawab pertanyaan. Nah, dari situ dosen itu bilang, "Oh ya, tapi begini-begini." Nah, menjelaskan. Nah, nanti setelah dari situ saya pinjam catatan dari teman saya, karena saya nggak bisa melakukan multitasking. Kalau misalnya di kelas ya mendengarkan, menjawab, tapi kalau mencatat nggak bisa, karena nggak mungkin menjawab, mencatat dan lain sebagainya. Jadi saya pinjam teman-teman, nanti saya fotokopi. Nah, setelah fotokopi sampai di rumah, saya pelajari, saya lihat dari buku-buku, nanti saya ketik ulang. Ya, nah kalau udah diketik ulang itu untuk sebenarnya untuk saya belajar. Tapi setelah lulus itu teman-teman saya itu jadikan diktat, jadi dijual dan lain sebagainya. Gitu. Nah, udah. Nah, dari situ kemudian lebih mudah untuk mendapatkan untuk belajar dan dapat nilai yang bagus. Padahal saya pada satu ketika juga saya ingat saya pernah dengar kuliah dari Prof. Gotama ya, Sudargo Gotama. Beliau mengatakan bahwa ini kan banyak nih kasus-kasus dalam hukum perdata internasional. Kalau bisa kamu buat katanya kartu indeks. Itu beliau bicara ke seluruh mahasiswa. Kartu indeks nanti disebutkan di situ perkaranya kayak gimana, putusannya kayak apa. Nah, di belakang sumbernya dari mana dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan. Dan kalau misalnya kita lagi naik bus gitu, saya putar satu-satu baca, lama-lama ingat juga. Dan ternyata ya Mas Bambang ya, pada waktu itu sih dapat nilai A. Tapi sekarang ilmunya sih sama aja, tapi bayarnya dolar sekarang, kan gitu. Saya maka bilang sama mahasiswa saya, kamu kalau belajar, kamu investasi tuh. Kenapa? Kalau kamu benar-benar masukkan ke kepala, ya pada suatu hari nanti kamu dibutuhkan, itu kalau seminar harganya sekian juta. Kalau misalnya untuk kita memberikan, katakanlah keterangan ahli di arbitrase luar negeri, bayarnya dolar. Kan lumayan kayak gitu. Daripada cuma belajar untuk dapat nilai SKS saja, terus habis itu lupa, mendingan kamu investasi. Nah, jadi dari situ, Mas Bambang, saya muncul tahu nih cara belajar yang baik. Dan kemudian saya masih ingat, saya sering diminta untuk ngasih tentir ke teman-teman, bahkan ke senior-senior. Wah, ngasih tentir. Nah, sampai menjelang mau selesai, yang tadinya saya mau masuk ke Kemlu,
Lalu ayah saya bilang sama saya, "Hik, ngapain kamu masuk Kemlu?" "Kenapa, Pak?" "Kalau kamu masuk Kemlu, kan Bapak ada di sini. Terus, ya kalau misalnya kamu bagus, nanti dibilang, ya pantas saja dia bagus. Orang bapaknya di situ, nah, dikira nanti KKN. Ya. Tapi kalau misalnya kamu jelek, nanti dibilang bapaknya bagus, kenapa anaknya jelek? Udahlah, kamu nggak punya karir nanti di Kemlu. Udah cari tempat lain," gitu. Wah, di situ saya berpikir, iya ya. Lalu kemudian, udah saya karena suka tentir-tentir ini, saya kepingin jadi dosen. Dan alhamdulillah pada waktu itu di Fakultas Hukum UI ada namanya Prof. Sidik Suraputra. Dia melihat saya, kamu ya jadi asisten saya. Prof. Gotama juga kayak begitu, minta juga saya jadi asisten. Tapi saya lebih senang waktu itu karena berurusan dengan masalah diplomatik gitu ya, saya ngambil hukum internasional publik. Nah, akhirnya saya lulus, terus kemudian saya mulai jadi dosen. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Tapi sebelum jadi dosen, 1 semester sebelum saya jadi dosen, saya masih ingat, ini kalau saya jadi dosen, nggak punya ilmu praktek, ini bahaya nih. Ya. Jadi kering. Nah, di situ saya kemudian ada teman yang ibunya bekerja di tempatnya Pak Oce Kaligis. Lalu dikatakan, mau nggak daftar magang di tempatnya Pak Oce? Saya bilang mau deh, gitu kan. Nah, padahal kan banyak orang bilang, wah tapi Pak Oce kontroversial. Saya bilang nggak apa-apa. Ya kalau lawyer kontroversial lebih bagus. Karena apa? Makin banyak kita dapat belajar ilmunya daripada yang datar-datar aja nggak dapat ilmu nanti. Akhirnya saya masuk di sana. Bertahan sekitar 1 tahun karena kemudian jadi dosen. Lalu waktu saya jadi dosen, saya ingin sekolah. Karena kalau misalnya jadi dosen itu kan jabatan tertinggi jadi guru besar, jadi profesor. Nah, kalau profesor ya harus doktor. Ya. Kalau doktor harus S2. Jadi Ya. cara berpikirnya mundur ke belakang tuh Mas Bambang. Ya. Nah, jadi waktu saya S1 itu jadi dosen, saya udah buat lamaran kemana-mana. Ada yang gagal, misalnya ke Kedutaan Besar Amerika, Fulbright. Pas wawancara saya gagal, ya sudah nggak apa-apa. Tapi terus kemudian ada kerjasama UI dengan Keio University dari Jepang, lalu saya ikut di situ, ikut mendapatkan beasiswa. Nah, akhirnya sekolah di Jepang selama 3 tahun, karena 1 tahun belajar bahasa Jepang, 2 tahun program masternya. Nah, setelah dari situ, saya udah ancang-ancang juga nih, jangan sampai nafasnya terlalu panjang nih, nggak sekolah nih kan. Nah, akhirnya saya buat aplikasi ke S3 di Inggris, ya, terus kemudian diterima di sana. Nah, pada waktu di sana dapat beasiswa 1 tahun dari British Chevening Award dari Kedutaan Besar Inggris, dari pemerintah Inggris. Nah, setelah yang 1 tahun ini gimana? Wah, itu yang saya bingung. Akhirnya saya pulang, karena kan kita buat riset nih kalau S3. Saya pulang padahal sebenarnya ya kerja di kantor Lubis Gani Surowijoyo. Nah, di situ saya banyak sekali terekspos untuk melakukan berbagai praktek hukum ya, tapi terkait yang non litigasi, yang memberikan advice, membuat kontrak, mendampingi perusahaan kalau akan IPO dan lain sebagainya. Nah, dapat ilmu lagi di sana. Nah, akhirnya saya masih ingat pada waktu saya masih di LGS, ada beberapa kantor hukum yang udah mulai membajak saya. Nah, kemudian Prof. Erman, senior saya, Erman Raja Guguk, beliau pada satu ketika saya mau dibajak-bajak itu, beliau bilang, katanya, kau mau jadi apa sebenarnya? Mau jadi akademisi atau mau jadi lawyer katanya? Kalau kau jadi akademisi, bisa juga kaya seperti lawyer. Wah, karena kalau kita ngomong nanti sekian gitu kan. Tapi waktu itu esensinya adalah mempertanyakan, saya ini sebenarnya mau jadi lawyer atau mau jadi akademisi? Itu terngiang-ngiang terus pada waktu saya sampai ke rumah. Lalu saya putuskan, saya harus jadi akademisi. Harus saya selesaikan doktor saya. Saya masih ingat, baru pulang, saya bilang sama istri saya, malam, saya bilang, Mah, saya mau selesaikan disertasi saya. Jadi saya mau tinggalkan kantor di LGS, dan saya akan ke Inggris. Wah, istri saya rame. Ya kan? Karena apa? Karena kami punya anak udah
SD kelas 1 lah kalau nggak salah. Itu sekolahnya di Al-Azhar. Jadi istri saya bilang, lalu gimana nih sekolah anak-anak ini? Wah, rame lah pokoknya. Tapi saya bilang sama istri saya gini deh, kasih kesempatan saya 3 bulan, 4 bulan ini untuk saya benar-benar menulis disertasi. Nah, setelah 4 bulan ini, kalau ternyata saya nggak selesai disertasi saya, oke, saya akan kembali lawyering. Tapi kalau misalnya selesai, saya janji sama kamu kalau saya jadi dosen, saya akan berikan apa yang tidak bisa saya berikan hari ini atau kehilangan hari ini. Nah, itu yang terus akhirnya saya kembali ke Inggris lagi. Akhirnya selesai jadi doktor, ya, terus kemudian kembali ke Indonesia, balik ke Indonesia. Lalu ketemu lagi sama Prof. Herman. Dia bilang sama saya, "Hek, kau udah selesai?" "Sudah, Bang." "Sekarang kau jadi guru besar." Kaget lagi saya, "Bang, saya ini masih rambutnya masih hitam, masih umur menjelang 31. Masa mau jadi profesor?" "Ya nggak apa-apa, di luar negeri semua profesor muda-muda. Ngapain kita di Indonesia ini harus tua-tua?" katanya. Waduh, ini luar biasa sama Prof. Herman. Saya didorong, dipacu bener. Jadi beliau bilang sama saya, "Pokoknya Hik, setiap semester kamu datang ke tempat saya, ke rumah beliau, untuk kamu laporkan pada saya. Progresnya seperti apa? Berapa akum yang sudah kamu dapatkan? Lalu kalau misalnya kamu kurang ngajar, saya akan kasih kamu tempat untuk ngajar." Jadi beliau ada tempat-tempat ngajar. Beliau bilang, "Udah, saya sibuk. Ini ada anak muda bagus, pakai." Jadi saya diberi kesempatan sama Prof. Herman. Ada seminar, beliau bilang, karena beliau juga waktu itu menjabat jadi dirjen, "Udah, biar kau aja yang datang sana. Tapi jangan sampai paper kau jelek ya. Nih, buku-buku, baca nih kalau perlu." Ya. Nah, itu yang membuat saya, waduh, semangat. Nah, akhirnya menjelang saya usia 34, itu sama Prof. Herman dilihat, oke, hukumnya sudah cukup. Sekarang kita ajukan jadi guru besar. Udah, diajukan jadi guru besar. Saya bilang pada waktu itu, udahlah, mau jadi sekarang oke, enggak juga enggak apa-apa. Ya kan? Karena banyak juga tentangan dari senior-senior. Ini anak baru kemarin sore udah mau jadi guru besar, nih apaan ini? Nah, akhirnya keluar juga alhamdulillah surat keputusan jadi guru besar. Sebenarnya pada waktu usia saya masih 35 ya, dan kemudian Prof. Herman bilang sama saya, "Udah, kita acarakan." Itu bulan April tahun 2001 diacarakan seremoni penerimaan jabatan sebagai guru besar, pengukuhan itu pada tanggal 10 November ya. Jadi 10 November jadi guru besar. Udah, alhamdulillah. Nah, terus kemudian saya banyak menulis dan lain sebagainya. Tiba-tiba di Fakultas Hukum ada pemilihan dekan. Sebenarnya waktu itu bukan saya yang harusnya maju, tapi senior saya. Namanya Pak Adi Jaya Yusuf. Nah, Pak Adi Jaya Yusuf yang dicalonkan, digadang-gadang lah untuk menjadi dekan waktu itu di Fakultas Hukum UI. Tapi karena satu dan lain hal, beliau tidak bisa, lalu kemudian saya yang disuruh maju jadi penggantinya. Jadi skenarionya waktu itu saya seharusnya jadi wadik satunya beliau. Tapi karena satu dan lain hal itu, akhirnya saya yang maju jadi dekan, dan ya alhamdulillah menjadi dekan dari tahun 2004 sampai 2008. Nah, setelah itu ya banyak kegiatan sebagai pengawas. Jadi komisaris di Aneka Tambang, terus kemudian jadi pengawas di Badan Supervisi Bank Indonesia. Nah, sebelum akhirnya tahun 2020 kemarin bulan April saya diminta oleh Pak Andika untuk menjadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ya, kira-kira seperti itulah Mas Bambang. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Mungkin sedikit bisa cerita tentang Universitas Ahmad Yani ini, Pak, supaya banyak yang lebih tahu universitas ini, apalagi ini milik Angkatan Darat, itu ya juga sesuatu yang mungkin perlu informasi gitu. Silakan. Wah, terima kasih sekali nih Mas Bambang. Saya dikasih kesempatan untuk cerita tentang Universitas Jenderal Ahmad Yani karena begini. Universitas ini miliknya TNI Angkatan Darat dan kita sudah hadir itu 31 tahun ya. Jadi kita merayakan Dies Natalis kita yang 31.
Nah, pada tahun 2020 ketika saya diminta oleh Jenderal Andika Perkasa menjadi rektor, Universitas Jenderal Ahmad Yani ini mungkin sangat dikenal di Jawa Barat, tetapi tidak dikenal secara nasional. Nah, Pak Andika mengatakan bahwa ini universitas ini punya potensi yang besar. Harus bisa dikenal tidak hanya sebenarnya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Beliau membayangkan seperti Naval Postgraduate School yang ada di Amerika Serikat. Nah, Naval Postgraduate School ini kan miliknya Angkatan Perang, Angkatan Laut. Nah, Pak Andika mengatakan, ini kita Angkatan Darat juga harus punya. Jadi waktu itu saya diminta oleh beliau memimpin. Karena beliau mengatakan pada saya, Mas kan orang memang dari kampus, pernah jadi dekan. Ya. Jadi Mas harusnya tahu bagaimana mengelola universitas yang baik. Saya minta tolong Mas katanya. Waduh, saya udah kayak begitu tuh gimana ya? Karena terus terang Mas Bambang, pada waktu saya diminta itu ada kepikiran juga. Kepikirannya begini. Pertama, ini di Cimahi. Artinya apa? Saya kan harus bolak-balik Jakarta Cimahi. Yang kedua, pada bulan Desember 2009, saya baru saja gagal menjadi rektor di UI. Nah, saya kan jadi punya concern ya, nggak enak sama teman-teman di UI. Nah, ini Hikmahanto ini ya gagal di UI, sekarang jadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani gitu ya. Bagi dia yang penting adalah dapat kekuasaan, dapat kursi rektor. Waduh, kan ngeri juga saya nih. Wah, kredibilitas saya. Tapi karena saya mendengar visinya Pak Andika Perkasa, beliau bilang, Mas, saya kepingin ini universitas jadi besar. Ya. Terus saya katakan, baik. Jadi waktu saya dilantik, 2 minggu, beliau bilang, dalam waktu 2 minggu, saya minta ada assessment terhadap apa yang kita harus lakukan supaya universitas ini menjadi besar. Saya melakukan assessment itu 2 minggu. Ada 3 hal lah yang paling penting pada waktu 4 hal. Pertama adalah, waduh, ICT-nya nggak bagus. Yang kedua, bangunannya udah banyak yang jadul, walaupun yang bagus-bagus juga sudah ada. Yang ketiga, jabatan fungsional dari para dosennya banyak yang ya asisten ahli yang paling banyak, lektor atau lektor kepala. Lektor kepala sedikit, guru besar cuma 1. Lalu kemudian program-program studi masih sedikit, bahkan program studinya yang magister cuma ada 1. Wah, ini yang semua saya ceritakan kepada Pak Andika. Lalu Pak Andika tidak sendirian, tapi dengan seluruh jajaran di TNI Angkatan Darat, lalu kemudian di jajaran Yayasan Kartika Eka Paksi, yayasan yang menaungi Universitas Jenderal Ahmad Yani ini, yang punya Angkatan Darat. Itu kemudian dibahas semua. Lalu Pak Andika mengambil satu keputusan. Nah, ini yang saya alhamdulillah, karena apa? Keputusan untuk melakukan investasi yang besar, yaitu di bidang infrastruktur. Karena beliau mengatakan gini, Mas, dari 4 masalah ini, kalau soal akademis, ya jabatan fungsional, prodi dan lain sebagainya itu, pokoknya saya kepingin A, itu urusannya Mas Hikmahanto. Tapi kalau misalnya soal infrastruktur, oke, itu urusan yayasan, urusan kami di Angkatan Darat. Ya, jadi beliau berinvestasi sampai 1,5 triliun untuk apa? Pembangunan ICT dengan Telkom, lalu kemudian juga Wijaya Karya membangun gedung-gedung, tidak hanya merenovasi, tapi mendirikan secara baru gedung-gedung. Bahkan sampai saya katakan, tanah yang kita diami ini adalah tanah miliknya Kodam 3 Siliwangi. Nah, kalau ini tanah punya Kodam 3 Siliwangi, berarti kita masih menyewa. Itu untuk akreditasi pasti turun, nggak bagus. Nah, saya katakan ini kita harus yayasan yang punya. Langsung sama Pak Andika, Aslok, coba pikirkan gimana caranya supaya tukar guling. Jadi tukar guling tanahnya yayasan yang di banyak tempat dengan tanah di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi kalau saya tidak salah 27 hektar digantikan dengan 72 hektar dari yayasan, besar juga. Nah, tapi Pak Andika percaya betul bahwa universitas ini pasti bisa maju. Kenapa? Karena bukan karena miliknya TNI Angkatan Darat, tapi bisa memanfaatkan unit-unit yang ada di Angkatan Darat untuk kebesaran universitas ini. Jadi misalnya ambil contoh, kita Fakultas Kedokteran. Angkatan Darat banyak sekali rumah sakit, termasuk rumah sakit Dustira yang kita pakai sebagai rumah sakit pendidikan. RSPAD ada. Tadinya Pak Andika maunya sih semua rumah sakit Angkatan Darat pokoknya garis miring Unjani. Tapi saya katakan, Pak, jangan Pak. Kenapa?
Soalnya nanti kalau misalnya ada kata Unjani di situ, nanti BPK akan tanya sama Angkatan Darat, ini bayar uang sewanya berapa, kan gitu kan? 68 rumah sakit suruh bayar semua, kan kita bisa nggak hidup nanti. Nah, seperti itu. Belum lagi ada di Angkatan Darat itu lab Zeni Angkatan Darat. Itu nanti dengan prodi kimia kita, atau misalnya Lafiat, Laboratorium Farmasi Angkatan Darat. Kita ada Fakultas Farmasi, kita bisa. Jadi Pak Andika waktu itu bilang kayak begitu. Nah, itu yang saya eksekusi. Ya, saya harus kerjasamakan antara unit-unit yang ada di Angkatan Darat ini dengan universitas ini, kita jadikan satu. Nah, alhamdulillah ini yang sekarang Universitas Jenderal Ahmad Yani sudah coba lakukan. Dan Pak Andika selalu bilang sama saya, Mas ini kan sudah dikenal secara nasional. Tolong nama Universitas Jenderal Ahmad Yani digendong. Artinya dibawa besar. Makanya mohon maaf nih, Mas Bambang, saya menggunakan di background saya ini Universitas Jenderal Ahmad Yani nih. Kelihatan kan ya? Ini dalam rangka saya menggendong. Ya, menggendong Universitas Jenderal Ahmad Yani ini supaya dikenal. Dan memang kebetulan ya ada isu-isu nasional yang perlu dibahas, saya muncul, itu saya bawa juga nama Universitas Jenderal Ahmad Yani. Supaya apa? Supaya dikenal. Supaya orang bilang bahwa, oh ini rektornya itu ya. Nah, ini anak-anak muda sekarang kadang-kadang ya mereka milih, oh ya saya mau masuk ke Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pada waktu saya diminta oleh Pak Andika menjadi rektor, saya berani mengiyakan karena ada komitmen dari Pak Andika untuk membesarkan universitas ini. Jadi udah 1,5 triliun dan beliau itu pintar orangnya. Dengan mengatakan jangan dari uang kita sendiri, kita harus pinjam. Orang konglomerat juga pinjam, akhirnya kita pinjam dari BNI. Yang di belakangnya Mas Bambang itu ada tulisannya. Iya, kita pinjam dari BNI 30-70% dari BNI. Tapi tugas saya adalah, Mas Hikmahanto, katanya Pak Andika, saya kepengen cash flow-nya gimana supaya kita bisa tetap bayar BNI. Wah, itu yang saya sekarang harus bergiat. Misalnya gini. Saya bilang nggak mungkin kalau misalnya kita cuma terima S1 aja. Wah, nanti S1-nya banyak. Ya, berapa sih pendapatan kita dari S1? Lalu saya bilang, karena waktu itu masih magisternya cuma 1, saya bilang sama dekan-dekan, saya minta setiap dekan harus punya program 1 minimal magister. Nah, sekarang punya kita magister. Nah, siapa yang menjadi target kita? Yang menjadi target kita adalah prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat. Ya, di samping juga kalau yang S1 masyarakat umum, tapi untuk yang S2 prajurit TNI Angkatan Darat kan sudah banyak itu pangsa pasarnya. Saya ambil contoh misalnya mereka-mereka yang sekolah di Seskoat gitu ya. Mereka itu kemarin itu 6 bulan. Kalau 6 bulan kan nggak dapat magister. Lalu di situ kita bilang sore Anda bisa kuliah bersama kami di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nanti kalau misalnya 6 bulan Anda selesai, Anda harus kembali ke tempat tugas, Anda bisa dengan daring. Toh kita pakai luring sekarang. Nah, nanti Anda langsung bisa mendapatkan magister. Jadi sekarang banyak sekali, bahkan dari Mabes Angkatan Darat, sekarang itu antara 250, kemudian juga 100, mengirim para perwira-perwiranya untuk sekolah di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi kalau kita lihat, ada peluang-peluang seperti ini, Mas Bambang. Ini bisa besar. Belum lagi saya bilang, saya tuh waktu jadi rektor itu saya lihat mahasiswa, gondrong. Lah saya bilang apa bedanya sama UI ini kalau kayak begitu? Lalu saya bilang kita harus punya pembeda. Kita harus punya karakter. Apa karakternya? Karena kita ini punyanya Angkatan Darat, maka harus ada ciri Angkatan Daratnya. Saya ambil contoh misalnya Universitas Muhammadiyah, kan ada ciri Muhammadiyahnya. Walaupun dia belajar hukum, belajar kedokteran. Atau misalnya mereka yang belajar di Universitas Katolik Parahyangan, ada warna Katoliknya. Saya bilang kita harus punya nih Angkatan Daratnya. Apa? Pedomannya aja prajurit TNI Angkatan Darat. Pertama, disiplin. Kedua, loyal terhadap keputusan. Ketiga, santun. Nah, lalu saya bilang sama staf saya, Warek 1, Warek 3, udah, kita harus punya latihan dasar kedisiplinan dan kepemimpinan yang diselenggarakan di pusat-pusat pendidikan yang ada di Cimahi, karena kan tempat kita dekat. Nah, kemarin ini kita sudah lakukan itu dengan Pusat Pendidikan Artileri Medan. Jadi, para mahasiswa baru
dalam waktu 3 hari, ya mulai dari baris berbaris, terus kemudian diberikan masalah doktrin soal kenegaraan, ya, terus kemudian outbound dan lain sebagainya. Itu dalam 2,5 hari itu mereka bisa berubah. Barisannya kemarin saya lihat 3 kali 3 gelombang, rapi udah kayak tentara. Wah, udah luar biasa saya bilang. Nah, ini yang terus kemudian saya bilang sama para mahasiswa, udah kamu buat TikTok, kamu buat Reel. Untuk apa? Untuk menggait adik-adik kamu. Oh, saya mau misalnya kalau ke UI mungkin ada karakter seperti ini. Kalau misalnya Universitas Jenderal Ahmad Yani, oh iya ada masalah kedisiplinan, ada LDKK dan lain sebagainya. Saya mau model yang kayak begitu. Ya udah, zaman sekarang Mas, para calon mahasiswa itu bisa cari informasi sendiri. Jadi mereka nggak lagi, mohon maaf ya, cari karena nama besar universitasnya, enggak. Tapi ada sesuatu yang mereka cari, dan mereka cari itu mereka dapatkan di universitas itu. Nah, ini yang kita ingin explore ya terkait dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani supaya terjangkau juga ke calon-calon mahasiswa. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Hidup lebih asik pakai Leven. Semua ada di Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Baik, luar biasa. Ini pasti banyak yang belum tahu, terutama saya. Sekarang kembali ke kepakaran Prof. Hikmahanto ini. Apa sebenarnya persoalan-persoalan mendasar kita di hukum internasional ini yang perlu ditangani ini? Monggo, Prof. Ya, sebenarnya masih banyak ya yang perlu ditangani dalam konteks hukum internasional. Karena begini, kalau kita bicara hukum internasional, terutama zaman-zaman Pak Harto lah gitu ya, itu orang bilang kering. Apa yang bisa kita peroleh dari hukum internasional itu? Bahkan saya masih ingat pada waktu itu Prof. Mokhtar Kusumaatmadja, mungkin beliau ya sangat ahli hukum internasional, bisa kemudian memperjuangkan Konvensi Hukum Laut 82 sehingga mengadopsi ya konsep negara kepulauan dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu memang di masyarakat hukum internasional itu kayaknya jauh sekali dengan masyarakat gitu. Nah, pada waktu saya belajar hukum internasional juga rasanya seperti itu. Kadang-kadang meragukan juga, ini dapat apa sih saya dari hukum internasional ini selain ya mengajar dan kemudian meneliti. Tapi ternyata setelah reformasi, ternyata banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum internasional. Masalah perbatasan, apalagi sekarang nih, hari ini lagi rame soal Flight Information Region, FIR, ya kan? Saya sampai menulis di harian Kompas, ya, belajar kecerdikan dari Singapura. Artinya apa? Kita dikerjain juga sama Singapura, kan? Nah, ini kan kita harus kuat ini. Banyak teman-teman itu yang ahli terkait dengan FIR dan lain sebagainya, tapi ternyata apa? Ketika apa yang mereka sampaikan itu ternyata apa? Tidak tertuang dengan baik dalam bentuk kontrak, dalam bentuk perjanjiannya, ya kan? Nah, ini yang bermasalah ini. Ini kemudian berkaitan dengan masalah hukum internasional. Jadi tugas saya 3 nih, Mas. Kalau saya merasa sekarang ini sebagai dosen dan saya benar-benar ya menikmati. Pertama adalah memberikan pencerahan kepada para mahasiswa, memberikan pencerahan kepada publik tentang pentingnya hukum internasional dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Yang kedua, saya mencoba untuk memberikan solusi-solusi yang mungkin ditempuh oleh pemerintah, ya, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum internasional. Jadi kalau misalnya apapun kegiatan, misalnya ada G20, ada masalah ASEAN dan lain sebagainya, bahkan persaingan Cina dengan Amerika Serikat secara geopolitik, itu pasti ada masalah hukum internasionalnya. Nah, di situ saya mencoba untuk memberikan solusi-solusi yang bisa dilakukan atau diambil oleh pemerintah. Dan yang terakhir, tentu saya ingin juga menyuarakan bagaimana perspektif Indonesia, perspektif negara berkembang dalam konteks hukum internasional itu dalam dunia global ini.
Karena terus terang, yang saya tidak bisa terima itu adalah kalau hukum internasional itu sangat didominasi oleh nilai-nilai yang ada di negara-negara maju, negara-negara barat. Seolah-olah kita negara-negara di Asia, negara-negara berkembang di Afrika, itu tidak punya nilai-nilai yang ingin kita perjuangkan. Nah, ini yang saya kemudian ya berkiprah lah. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya terpilih menjadi presiden dari Asian Society of International Law. Ya, nah hal-hal yang seperti ini menurut saya penting karena kita ingin perlahan-lahan bisa merubah hukum internasional yang berparadigma negara barat, negara maju menjadi negara Asia, Afrika, dan kemudian juga negara berkembang. Seperti itu, Mas. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, tadi sudah disebutkan ya tentang perundingan Indonesia Singapura tadi. Selain ekstradisi juga tentang perjanjian pengelolaan udara tadi. Nah, itu sebenarnya bisa terjadi kenapa? Apakah perunding-perunding kita itu kurang handal gitu atau seperti apa, Prof? Ya, sebenarnya ya itulah. Kalau kita itu ya handal aja nggak cukup, Mas. Ya. Handalnya sih mungkin sudah. Tapi kalau belum ditambah sama cerdik ya susah juga kita ya. Jadi harus handal tapi juga harus cerdik. Singapura itu handal dan dia cerdik. Cerdiknya tuh gini misalnya, ini perjanjian, coba pikir, kenapa ya perjanjian pengelolaan FIR ini kok dikait-kaitkan sama perjanjian pertahanan? Dikait-kaitkan juga dengan misalnya kalau perjanjian ekstradisi. Nah, karena Singapura tahu bahwa terutama dengan perjanjian pertahanan tuh sudah tahun 2007 pernah mau diratifikasi. Tapi nggak jadi karena waktu itu ada kehebohan karena sangat berpihak pada Singapura. Nah, Singapura tahu kan kepentingan dia FIR. Nah, kalau saya gandengkan dengan perjanjian pertahanan, maka ini akan menjadi kehebohan di Indonesia, akhirnya nggak diratifikasi. Karena nggak diratifikasi yang ini, yang perjanjian FIR ini juga mereka bilang, ya mohon maaf, nggak bisa diratifikasi. Ya kan, akhirnya apa? Ujungnya mereka akan dapat FIR-nya itu. Masih dikelola oleh Singapura. Itu kalau menurut saya, kalau nggak cerdik, nggak bisa tuh kalau kayak begitu itu. Sementara kalau kita, ya udah ada perjanjian pertahanan, ada perjanjian FIR, kita minta perjanjian ekstradisi. Ya, saya bilang perjanjian ekstradisi itu untuk zaman sekarang, untuk apa? Dalam arti gini, Singapura tanpa perjanjian ekstradisi, kemarin sudah ngirim kok buron-buron yang kita minta. Lagi juga sekarang Singapura ingin mencitrakan bahwa dia itu bukan lagi negara safe haven, negara tempat pelarian. Ya, jadi dia ingin memperbaiki citra itu baik di dunia, terutama kepada Indonesia. Lalu buat apa perjanjian ekstradisi kalau kayak begitu? Apalagi perjanjian ekstradisi ini dikaitkan dengan, tapi kan ada retroaktifnya 18 tahun, kalau yang 2007 15 tahun. Loh 2007 kenapa 15 tahun? Karena supaya menjangkau kasus-kasus BLBI. Nah sekarang kalau 18 tahun, sekarang 2021, kan 2007 sekarang bagaimana caranya menjangkau itu? Nah ini kan nggak logis kalau menurut saya. Ya. Nah ini yang terus kemudian saya tumpahkan dalam berbagai tulisan. Saya kan nggak mungkin kalau misalnya apa demo dan lain sebagainya, enggak lah. Tetapi kan ya saya tuliskan, ya terserah sama pemerintah apakah menerima atau tidak itu urusan lain gitu ya. Tetapi paling tidak secara keilmuan sudah saya sampaikan. Nah, jadi masalahnya adalah Indonesia ini kita negara besar punya potensi banyak, tapi kurang cerdik gitu ya. Justru negara-negara lain yang lebih cerdik. Bahkan juga misalnya sekarang dengan Cina juga cerdik loh. Kenapa saya katakan cerdik? Dia bisa kasih pinjaman ke Indonesia banyak, tapi yang diincar itu kan selain pengembalian dari pinjaman itu, dia lihat pangsa pasar Indonesia. Ya, pangsa pasar Indonesia luar biasa, Pak. Sekarang orang pakai aplikasi bisa belanja di Cina langsung kok. Kemudian juga teknologi mereka, buktinya kereta api cepat kan kita pakai juga di Indonesia. Jadi pangsa pasar Indonesia ini sangat besar. Dan Indonesia mereka anggap sebagai bisa menerima para pekerja mereka. Bayangkan 1,2 miliar di Cina penduduknya.
itu kalau saya nggak salah itu 780 juta yang menjadi angkatan kerja. Artinya yang mereka bisa bekerja. Dari 780 juta itu mungkin 500 juta yang terserap di dalam negeri. Yang selebihnya mau kemana? Nah, kecuali ya dilempar ke luar negeri kan. Maka banyak komplain misalnya di Afrika, oh ini banyak pekerja Cina, di Indonesia juga ada kayak gitu. Tapi ini salah satu cara bagaimana di Cina para pekerjanya itu terserap. Nah, Cina kemudian menggunakan cara-cara ya Amerika, Jepang, Jerman begitu. Dengan instrumen pinjaman itu mereka bisa bilang, saya boleh kasih pinjaman, tapi saya minta ya tenaga kerja dari Cina yang kamu serap ini dan lain sebagainya. Ya akhirnya jadi seperti itu. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Iya, Prof. Tadi sudah disebut nama Prof. Muchtar Kusumaatmadja ya. Kita lebih dulu lagi kita pernah dengar deklarasi Juanda kalau nggak salah. Jadi ini menunjukkan bahwa pakar-pakar hukum internasional kita ini memang jago-jago. Nah, ini kalau ke depan seperti apa kira-kira, Prof? Ya, sebenarnya sih jago-jago ya, cuman memang sering kurang diberi kesempatan saja. Ya. Dan ke depan saya rasa banyak. Saya tuh banyak nih anak-anak muda yang mereka saya dorong untuk ikut dalam kompetisi pertandingan peradilan semu, tapi di konteks internasional. Di Amerika ada namanya Jessup Competition. Kalau arbitrase ada di Vienna, ada juga yang di Hong Kong, banyak nih. Dan saya dorong itu, nggak hanya di Universitas Indonesia, tapi di semua universitas. Nanti ya kalau misalnya suatu hari nanti Mas Bambang lihat, waduh bahasa Inggrisnya pintar-pintar, bagus-bagus. Lalu yang kedua, riset mereka dalam sekali. Kalau orang Indonesia itu kadang-kadang riset minimalis, pokoknya yang penting dapat jawabannya aja. Ini nggak sampai detail. Sehingga apa? Ketika mereka ditanya oleh jurinya, seolah-olah sebagai hakim ya, ditanya begitu, mereka bisa mampu menjawab. Sampai pada suatu hari, tahun 2007, waktu itu saya masih jadi dekan di Fakultas Hukum UI, itu salah satu mahasiswa saya, namanya Hana Askia, itu bisa menjadi best oralist di Amerika sana. Di Jessup Competition. Dia kalahkan tuh orang Amerika, orang Inggris dari Yale, dari Oxford, dan lain sebagainya. Udah kalah semua. Orang Indonesia, Universitas Indonesia. Artinya apa? Bagus potensi kita. Cuman masalahnya dikasih kesempatan atau tidak. Sekarang kita nih banyak nih berarbitrase di luar negeri. Bahkan kemarin ada masalah satelit, ya Kemhan, yang ya kalau menurut saya sih agak dikerjain juga gitu ya. Ini seharusnya kalau kita fight di arbitrase, tapi menggunakan pakai nggak usah lawyer bule-bule lah, lawyer orang Indonesia nih yang kemarin ikut dalam competition dan sekarang sudah nangani berbagai perkara arbitrase yang internasional. Waduh, saya yakin bisa. Karena sekarang ini saya jadi ahlinya mereka. Prof bisa nggak memberikan keterangan ahli terkait dengan hukum Indonesia? Oh ya boleh. Saya lihat pekerjaan mereka bagus. Ya. Cuman masalahnya mereka dikasih kesempatan atau tidak. Itu aja. Ya. Prof. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ini sekarang kan Indonesia jadi apa ya, ketua G20 ya. Ini kan kesempatan yang luar biasa ya untuk para pakar hukum internasional itu. Nah, saya juga melihat kenapa momen-momen semacam ini tidak dimanfaatkan. Bahkan di lingkup ASEAN aja rasanya juga peran kita sudah mulai mengecil sekarang ini. Bagaimana, Bro? Ya, itu yang saya juga tidak tahu ya, Mas Bambang ya. Kadang kita terlalu konsentrasi dengan masalah-masalah yang ada di dalam negeri.
Kalaupun masalah luar negeri, lebih banyak kita itu rapat gitu ya. Orang ikut berbondong-bondong, tapi ya tujuannya ya untuk tanda kutip ya, cuman jalan-jalan mau lihat negara lain gitu ya. Kita nggak fokus, nggak benar-benar menggunakan dana yang ada, anggaran yang ada secara efisien. Ya, terkait dengan apa? Dengan masalah macam-macam. Sekarang ini kan kita punya sengketa di WTO, Dispute Settlement Board itu dengan Uni Eropa. Ada masalah sawit, ada masalah nikel, ya kan? Nah ini seandainya ini anak-anak muda dimanfaatkan betul, wah saya yakin bisa. Tapi kalau cuma datang ke sana rame-rame, nanti anggaran habis dan lain sebagainya, yang penting ada penyerapan gitu ya, buat apa gitu. Nah ini yang saya bilang kita ini harus fokus. Ya. Ya. Baik. Pengabdi cipta, berjaya memperkaya untuk nusa dan bangsa. Semangat dijaga kita, sadar bertugas mulia. Prof, terakhir, bagaimanapun Prof kan masih Civitas Akademika UI ya. Pasti dong. Apa saran untuk baik institusi, fakultas hukum, universitas, mahasiswa, alumni, ya supaya tadi bisa ikut menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi. Begini, di negeri ini ya alhamdulillah Universitas Indonesia merupakan salah satu universitas yang terkemuka. Dan dari Universitas Indonesia ini kita mendapatkan mahasiswa yang bagus. Karena pasti mahasiswa yang lulus SMA akan memilih Universitas Indonesia salah satunya dari universitas yang lainnya juga begitu ya. Dan kemudian mereka ditempa dan kemudian menjadi alumni yang sudah membawa nama alma maternya selain juga dia punya kemampuan. Nah, saya berharap bahwa teman-teman ini bisa memberikan warna kuningnya di berbagai tempat, termasuk saya di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya kan memberikan warna kuning. Bagaimana bukan warna kuning bahwa Universitas Indonesia apa yang ada di sana lalu saya terapkan di sini, tetapi nilai-nilai yang kita perjuangkan di Universitas Indonesia, ya kan? Suasana akademis, ya transparansi kita dalam pengelolaan perguruan tinggi. Mungkin kalau misalnya di perusahaan nanti juga ada warna kuningnya. Di kementerian juga harus ada warna kuningnya. Nah, kalau misalnya seperti ini sangat luar biasa. Nah, saya berharap Universitas Indonesia itu alumninya pun juga mahasiswanya juga jangan bermain cuma di skop nasional. Harus bermain di skop internasional. Bangga itu kalau misalnya kita bisa lawan Oxford. Bangga itu kalau kita bisa lawan Yale. Jangan bangga itu kalau kita bisa lawan UGM. Enggak lah, kalau kita di Indonesia, kita kerjasama. Ya, kerjasama dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Tapi kalau giliran di luar negeri, ayo. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Dan sekarang sudah ada mereka-mereka yang memberi nama besar Indonesia. Apakah nanti dalam tim penemuan vaksin lah atau apa dan lain sebagainya kayak gitu. Oh, ini ada orang Indonesia. Oh, dari mana? Universitas Indonesia misalnya. Itu kan kita bangga. Ya. Nah, itu yang saya harapkan. Baik. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Terima kasih sekali Profesor Hikmahanto Yuwono, SLLM, PhD, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Banyak sekali yang sudah disampaikan, baik mengenai masalah-masalah di pendidikan tinggi maupun masalah-masalah hukum internasional. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, Prof. Terima kasih, Mas Bambang. Terima kasih, sukses. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Dies Natalis ke-72 untuk Universitas Indonesia. Terima kasih, Prof. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lagi.